Sementara Naku dengan sepenuh hati sedang menghias dekorasi balkon kamar Duta dengan lilin makan malam, sedangkan Duta akhirnya naik ke lantai atas dan teringat ucapan Baji serta permintaan maaf Supriya, lalu bertanya-tanya, siapa yang sedang menunggunya. Naku kemudian muncul dan tersenyum melihat Duta. Baji memberi kode pada Naku dan Naku mengiyakan. Duta melihat Naku dan bertanya. Naku menjawabnya, kemudian Duta beranjak ke kamarnya dan melihat semua dekorasi di balkon. Duta melihat Supriya di tepi balkon. Supriya tersenyum dan menghampiri Duta. Raffi bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Supriya kemudian berbicara dengan Duta. Duta kemudian duduk di bangku dan Supriya menyiapkan makanan Duta sambil terus mengajaknya bicara. Kemudian menyuapi Duta yang dengan ragu akhirnya menerima suapan dari Supriya. Raffi tersenyum dan memberi kode pada Supriya. Duta sendiri kemudian teringat saat Sima menyuapinya dulu. Duta berdiri lalu beranjak pergi. Supriya menghentikannya dan mengatakan sesuatu. Duta kemudian hendak beranjak pergi ke arah di mana Raffi bersembunyi. Supriya pura-pura terbatuk. Duta pun mengambilkan minum untuk Supriya. Supriya mengatakan sesuatu tapi Duta beranjak pergi. Supriya menghentakkan gelasnya dengan kesal. Baji tengah berbicara sendiri, Duta muncul dan teringat ucapan Supriya. Baji melihat Duta dan menghampirinya sambil pura-pura berbicara. Duta masih teringat Supriya dan juga Sima. Naku datang membawakan makanan untuk Duta. Mereka kemudian mengobrol sambil Duta menikmati makanan yang dibawa Naku. Naku dengan tersenyum menjelaskan tentang cinta. Setelah lama berbincang-bincang, Naku membawa nampannya kembali dan Duta mengucapkan terima kasih sebelum Naku keluar kamar. Naku pun merasa senang. Pagi harinya Baadi dan Naku sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Baadi berbicara dengan Naku mengenai Supriya. Supriya kemudian masuk ke dapur dan berbicara dengan Naku meminta bantuannya untuk membuatkan makanan kesukaan Sahib, tapi Naku berkata bahwa sarapan untuk Sahib sudah disiapkan. Kemudian Naku mengajak Supriya membuat cemilan kesukaan Duta bersama-bersama. Sahib tengah menelpon seseorang untuk mengatur persiapan pernikahan. Setelah itu Sahib berbicara dengan Baji. Duta hanya memperhatikan mereka. Sementara Naku menyiapkan cemilan dan memberikannya pada Supriya untuk diberikan pada Duta. Supriya membawanya, Sahib dan Baji mengomentarinya. Naku berkata bahwa itu buatan Supriya khusus untuk Duta. Baji hendak memakannya tapi Naku melarang dan mengatakan agar menunggu Duta mencicipinya lebih dulu. Sahib tersenyum dan Baji menurut lalu mengembalikan cemilan tersebut. Supriya berjalan perlahan membawakan cemilan pada Duta. Duta bersikap acuh. Supriya terus memberikan cemilan dan Duta pun memintanya berhenti, kemudian Duta kembali sibuk dengan pekerjaannya. Supriya terus memandanginya. Duta pun meletakkan berkasnya dan mengambil cemilan yang dibuat Supriya dan memakannya. Setelah itu Supriya memberikan cemilan pada Sahib dan Baji. Baji pun memuji Supriya sementara Duta hanya memandanginya. Duta kemudian memanggil Baji dan menyuruhnya mendekat. Duta lalu berbicara dengannya mengenai seorang anak bernama Suraj dan setelah itu beranjak pergi. Baji lalu menemani Sahib untuk membantunya mengatur persiapan pernikahan. Supriya diam-diam masuk dapur dan melihat Baadi di sana. Baadi tengah sibuk dengan pekerjaannya dan perlahan-lahan Supriya mengambil cemilan di sana untuk Raffi. Duta dan Baji sedang sibuk dengan pekerjaan. Naku mendatangi mereka. Baji kemudian beranjak pergi ke kamar untuk menelpon seseorang. Naku lantas menegur Duta karena tidak memuji cemilan Supriya padahal dia menyukainya. Duta hanya diam lalu pergi mendatangi Baji. Naku mengikutinya dan mendengar Baji menelpon untuk memukuli seseorang. Naku tidak peduli dan kembali bertanya pada Duta apakah dia tidak menyukai cemilan buatan Supriya. Duta pun menjawab bahwa cemilannya enak dan Naku bertanya mengapa dia tidak memuji Supriya. Duta hanya menjawab bahwa makanan itu untuk dimakan dan bukan untuk dipuji. Naku dan Duta pun kemudian membahas usaha keras Supriya membuat cemilan tersebut. Kala dan adik-adiknya masuk ke kamar Kala. Kala memanggil-manggil Kishore tapi Kishore tidak ada di kamar. Kala melihat ada banyak kertas bergambar berserakan di meja. Kala pun mengeluh bahwa Kishore tidak bisa melakukan apapun dengan benar bahkan untuk menjaga Anai sekalipun. Rups kemudian memberitahu mereka mengenai Supriya yang membuatkan cemilan untuk Duta. Kala berbicara dengan adik-adiknya agar melihat pertunjukannya nanti karena mereka tidak akan paham dengan rencananya. Supriya tengah menyuapi Raffi cemilan yang dibuatnya. Raffi pun mencium tangan Supriya dan memuji masakannya. Mereka lalu membahas Duta. Supriya berbicara buruk mengenai Duta yang tidak merespon jerih payahnya membuat cemilan untuknya. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Keduanya menjadi terkejut. Raffi menenangkan Supriya dan menyuruhnya membuka pintu. Supriya bergerak membuka pintu dan terkejut melihat Duta di sana.
Duta kemudian melangkah masuk sementara Raffi bersembunyi di balik tempat tidur Supriya. Duta kemudian menanyakan keberadaan Raffi. Supriya pun terlihat gugup dan berbohong pada Duta bahwa Raffi sedang disuruhnya mengambilkan balsam untuk sakit kepalanya. Duta bertanya apakah harus memanggil dokter tapi Supriya menolak. Supriya menanyakan keperluan Duta. Duta bertanya siapa yang membuat cemilan tadi dan Supriya menjawab bahwa dirinya lah yang membuatnya. Duta hanya mengatakan bahwa cemilan buatannya enak. Baji mengintai mereka dari balik kamar dan tertawa. Duta kemudian kembali berkata pada Supriya bahwa cemilannya benar-benar enak lalu Duta beranjak pergi. Baji menunggu Duta dan saat Duta muncul melihat Baji masih tertawa Duta menamparkan tipis Baji yang memata-matainya, lalu mereka beranjak pergi. Supriya sendiri segera menutup pintu dan menguncinya. Raffi keluar dari tempat persembunyiannya dan berbicara dengan Supriya. Sahib dan Ibu Supriya sedang mengobrol di kamar, Mbak Adi muncul membawakan cemilan untuk mereka. Supriya sendiri tengah bermesraan dengan Raffi di kamar. Sementara Nakku melamunkan saat-saat bersama Duta. Nakku kembali berdandan dan melamun. Mbak Adi masuk ke kamar dan terkejut melihat Nakku. Mbak Adi kemudian berbicara dengan Nakku mengenai perasaan Nakku terhadap Duta. Nakku merasa sedih dan menangis saat menceritakan tentang cintanya pada Duta. Mbak Adi menenangkannya dan kemudian Nakku mengajak Mbak Adi keluar kamar. Mereka ke teras dan Nakku mengajak Mbak Adi menari. Mbak Adi mengingatkan Nakku karena takut ada yang melihat mereka. Tapi Nakku menenangkan ibunya dan kembali mengajaknya berbicara. Duta masih mengingat-ingat Supriya dan berjalan ke balkon. Mbak Adi lalu melihat Duta dan terkejut. Mbak Adi lalu menutupi Nakku dengan sarenya dan membawanya pergi kembali ke kamar. Pagi harinya, Supriya tengah berdandan. Kala masuk ke kamarnya dan mengajaknya pergi melihat-lihat mangalsutranya. Kala lalu mengajaknya keluar kamar dan mereka bertemu Raffi. Kala lalu meminta pendapat Raffi mengenai kecantikan Supriya kemudian mengajak Supriya pergi. Sahib tengah memilih-milih perhiasan bersama yang lain. Kala muncul bersama Supriya dan Raffi. Mereka lalu memilih-milih perhiasan. Supriya ingin meminta pendapat Raffi. Dia lalu pura-pura menjatuhkan kalung yang dipilihnya dan menunjukkan secara tidak langsung pada Raffi. Raffi memberi kode bahwa dia setuju dengan pilihannya tersebut. Kala memperhatikan gerak-gerik mereka. Kala lalu mengatakan sesuatu sambil menyindir Supriya dan Nakku. Nakku pun beranjak pergi. Sementara itu Duta tengah menunggu Baji yang berbicara dengan seorang lelaki. Duta lalu bertindak dan mengancam lelaki tersebut dengan senjatanya. Nakku mendatangi mereka. Duta secara refleks mengarahkan senjatanya pada Nakku. Duta dan Baji mengusir Nakku tapi Nakku mengatakan pada Duta agar ikut dengannya ke ruang tamu. Baji menyuruh Duta pergi bersama Nakku atau Nakku tidak akan pergi. Duta dan Nakku turun ke lantai bawah. Kala berbicara pada Duta. Sahib juga ikut berbicara pada Duta agar memilih mangalsutra untuk Supriya. Duta berkata bahwa sebuah mangalsutra harus disertai perasaan dalam hati dan tidak cukup hanya dengan perhiasan. Lalu Duta beranjak pergi. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.